Halo semuanya, kenalin aku Sri Angelika. Di sini aku akan jelasin tentang obat anti jamur. Nah, terdapat banyak tantangan dalam pembuatan obat anti jamur ini, yaitu hal itu dapat terjadi karena sel jamur dan sel manusia itu mempunyai kemiripan. Nah, namun pada sel jamur ini memiliki struktur dinding sel. Pada sel jamur ini terdapat struktur dinding sel di mana bagian ini disebut dengan ergosterol. Dan pada bagian tengah ini dapat dilihat di sini disebut membran plasma. Sedangkan pada bagian hijau ini disebut kitin. Lalu pada bagian yang pink ini disebut dengan beta glukan. Nah, pada beta glukan ini terdapat dua tipe, yaitu beta glukan 1,3, lalu ada beta glukan 1,6. Lalu pada bagian atas ini, itu disebut dengan monoprotein. Nah, ergosterol ini itu pada dinding sel jamur itu mirip dengan kolesterol pada manusia, sehingga ergosterol ini menjadi target utama dalam pembuatan obat anti jamur. Nah, jalur pembentukan ergosterol ini dimulai dari squalene. Pembentukannya itu dari yang pertama itu enzim squalene, lalu lanosterol. Nah, setelah dari lanosterol ini dia akan membentuk lagi yang disebut dengan ergosterol. Ini jalur pembentukan, dimana pada jalur ini dia itu menghambat membran sel jamur itu menjadi rusak, sehingga jamur tidak dapat tumbuh lagi. Lalu ada golongan obat dari obat anti jamur ini. Yang pertama itu kita buat di sini, golongan obat anti jamur. Golongan obat yang pertama itu ada alilaminase. Di mana dia itu menghambat squalene, dia menghambat squalene ekspodinase. Epoxidase, dia menghambat squalene ekspodinase, di mana squalene yang menumpuk itu bisa merusak ergosterol. Di mana contoh obatnya itu ada terbinafine. Contoh obatnya itu tadi ada terbinafine. Lalu contoh obat yang lainnya itu ada naftifin. Tadi mekanisme kerjanya itu menghambat squalene, di mana squalene menumpuk, ergosterol rusak. Lalu ada contoh obat yang kedua. Contoh golongan obat yang kedua itu ada azoles.
di mana mekanisme kerjanya itu menghambat CYP450. Nah, lansosterol ini bisa juga dibuat dengan CYP450. Nah, di mana mekanisme kerja dari azoles ini itu menghambat CYP450. Dimana jika CYP450 ini terhambat, maka lansosterol ini dia itu tidak bisa terbentuk sehingga ergosterol juga tidak bisa terbentuk. Nah, contoh obatnya itu adalah fluconazole. Contoh obat fluconazole, lalu ada miconazole. Di mana efeknya dari obat ini itu membran sel itu menjadi tidak stabil, lalu pertumbuhan sel jamur itu dia itu bisa berhenti. Lalu ada golongan obat yang ketiga, itu adalah polyenes. Nah, mekanisme kerja dari mekanisme kerjanya ini, dia itu langsung mengikat. Jadi dia pertama itu membentuk pori-pori di sini, membentuk pori-pori. Kita anggap ini polyenes, dia membentuk pori-pori. Lalu dia mengeluarkan K+ dan N+, sehingga dia bisa mengikat ini dan ini, mengikat ergosterol. Sehingga ergosterol itu berarti dia di sini mekanisme kerja itu mengikat ergosterol. Nah, sehingga dia bisa mengikat ergosterol ini. Nah, di mana jika ergosterol ini diikat, maka sel jamurnya itu bisa langsung mati. Nah, contoh obatnya itu ada nystatin. Di mana obat ini memiliki efek samping. Efeknya itu nefrotoksik. Lalu contoh obat yang terakhir, ada echinocandins. Lalu contoh obat yang terakhir ada echinocandis. Di mana echinocandis ini menghambat beta glukan. Nah, dia tuh mekanisme kerja. Menghambat seluruh beta glukan, sehingga dinding sel jamurnya itu bisa melemah. Beta glukan ini dihambat sehingga dinding sel jamurnya melemah dan sel mengalami lisis. Lisis itu dia mulai terkikis gitu. Nah, contoh obatnya itu ada dua. Salah satu contoh obatnya itu ada mikafungin, lalu ada caspofungin. Nah, dari penjelasan ini semua dapat disimpulkan bahwa obat-obat golongan anti jamur ini menargetkan ergosterol, di mana alilaminase itu dia menghambat squalene, ini pembentukan dari ergosterol, sehingga tidak terbentuk lanosterol dan ergosterol itu tidak bisa terbentuk. Lalu ada lazoles, di mana mekanisme kerjanya itu menghambat pembentukan lansosterol. Nah, di mana jika lansosterol ini tidak bisa terbentuk, ergosterol tidak bisa juga terbentuk, maka sel jamurnya itu tidak bisa berkembang. Lalu yang ketiga ada polyenes, di mana polyenes ini mengikat langsung ergosterol tadi di sini, dia diikat langsung sehingga sel jamurnya itu tidak bisa terbentuk atau bisa juga disebut dengan mati. Tetapi dia ini memiliki efek samping yaitu nefrotoksik pada ginjal. Lalu ada echinocandis, di mana mekanisme kerja dia itu pada beta glukan. Dia menghambat seluruh beta glukan sehingga sel jamur ini tidak bisa terbentuk. Jadi intinya obat anti jamur ini menargetkan ergosterol. Sekian dari saya, terima kasih.